Ini dia Volta saya ya, bulan ke-6 nih, dari beli terakhir bulan Mei. Udah dimodif ya, nggak ada speedo, udah pakai fotol, udah cukup. Kita jalan pulang dulu ya. Abaikan aja ya nih yang asal-asal nih. Tampilan depannya harus ada speedometernya ya. Ini udah diganti kepalanya. Kayak gini lah sehari-hari pakai, karena udah ganti fotol ya, pakai tangan satu bisa kita, nggak jengat, halus. Jadi fun to drive, fun to ride. Ini hari ke 180-an bersama motor ini. Saat itu belinya rondolan, BLDC nya rusak, dibenerin aja. Buat yang lagi nyari-nyari ya, masih banyak yang jual ya, second. Cuma untuk unit yang di gudang sudah habis, sisa pemakaian aja kali. Bang, kenapa ganti fotol bang? Karena fotol itu apa ya, durable, udah teruji ya, karena dia spesialisnya spare part motor listrik. Bang, emang kenapa bang, apa namanya, pakai controller ori? Dia cepat panas ya, karena di limit ampernya. Ada yang 38 ampere, ada yang 35, ada yang 33, ada yang 37. Sukanya dia kepanasan, overhead, jebol kontrolernya. Jadinya nanti suatu saat di jalan lagi pakai nih, bermasalah. Kita kan lagi di luaran nih, bermasalah karena emang kontrolernya nggak awet tuh, mau yang merah mau yang silver. Coba aja deh kalau om punya nih, coba pas jalan berapa kilo om pegang tuh kontrolernya. Makanya kebanyakan Bekasi cepat dikasih kipas tambahan lagi tuh, pabrikannya emang enggak ya, kayak gitu. Mungkin kalau dikasih pendinginnya lumayan ya bagus. Kebanyakan overhead karena sebenarnya itu takaran controller itu bawaan Volta ya, itu takaran untuk sepeda listrik gitu, yang kecepatannya maksimal 40 gitu. Ini dibikin 38 ampere, tapi orang penggunanya pada ngebut sampai 60, sampai gaspol dah gitu, jadinya cepat panas, overhead. Makanya kalau mau awet, saya bilang pakai fotol kayak gitu. Ini saya udah nyobain Volta generasi 1, 2, 3, 4 ya. BLDC nya aja sih waktu itu yang di gudang, BLDC nya udah gen 4, tapi bodinya gen 3. Biasanya kayak gitu di gudang bekas. Smolis katanya ada pinjam berapa unit ya ke PT Si Cepat. Jadi pas dibalikin ternyata BLDC-nya yang bawaan udah rusak, jadi dia diganti BLDC baru, yaitu Gen 4 keluaran terbarunya. Sekarang sih udah Gen 6 ya.
kita sedikit sharing-sharing aja ya. Soalnya teman-teman kita nih masih suka mencari gitu. Dia pengen nyoba nih motor listrik ya kan, apa yang awet ya gitu. Sebenarnya kalau seharga motor ini ya, ini kan harga baru 17 ya, subsidi jadi 11 apa 12 apa 9 sekarang, nggak tahu saya juga harga barunya. Karena kenapa saya rekomendasiin bekas cepat, beberapa unit kebanyakan secepat tuh baru kilometer baru rendah nggak dipakai ya. Ada juga dipakai cuma nggak ngaruh ya. Saya udah pernah ngambil kilometer 40.000 nggak ngaruh, sama aja. Dibongkar BLDC-nya halus, nggak ada karat. Itu Gen 1 ya. Bang, apa sih bedanya Gen 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ya ininya aja sih. BLDC utamanya penyempurnaan kayak push step, segitiga ya, shock breaker ya, kayak gitu aja lah. Ada fanatik Gen 1, ada yang suka Gen terbaru. Semua ada plus minus sih. Cuma saya 1, 2, 3, 4 udah nyobain semua. Kalau yang saya pakai ini Gen 2 ini. Kita jangan bandingin motor Cina ini, yang sejenis motor ini ya, seharga motor ini, sama motor Yamaha ya, sama motor yang bikin motor tuh dari nol gitu. Kalau ini kan dia ngerakit-rakit aja gitu. Misal ya, contohnya set kaliper rem segala macam itu pakai punya Supra misal. Terus stangnya pakai punya Supra X. Pokoknya kayak dicampur sana sini gitu supaya jadi motor. Makanya nggak terlalu presisi kan, suka ada banyak tuh kok di standarin 2 digas gesrok ya gitu ya. Ya wajar aja lah kalau menurut saya, karena dia ngejar biar dua-duanya disc brake. Mungkin kalau tromol masih mendingan ya, rem belakang tromol rada mendingan tuh ya kan, karena emang rakit sana sini, jadi diwajarin aja gitu. Terus apalagi ya, sharing ini nggak boleh nih sebenarnya nih ya, jangan ditiru ya lagi berkendara. Kita sharing bikin video. Kalau udah lama nih nggak bikin video. Ini saya potret ya videonya, karena megangnya gampang kayak gini. Bang, kenapa nyalain Volta? Yang pertama, saya emang udah pernah nyobain Winfly, nyobain eksotik, sama aja semuanya kayaknya rakitan gitu. Terus BLDC Cina semua lah gitu. Bang, nggak nyaranin Winfly bang, kan udah pernah punya Winfly baterainya masih aki ya, seharga segitu baterai masih aki, sayang. Umurnya paling banter 6 bulan, setahun, tergantung pemakaian ya. Kalau misalkan dia santuy-santuy kayak gini nih awet ya. Pokoknya merek lain itu rata-rata baterainya gitu. Kenapa nyaranin Volta? Karena baterainya udah LiFePO 4. Tahu sendiri LiFePO 4 life circle-nya lumayan tinggi ya daripada lithium ion. Terus juga SGB tuh. Jadi kita bisa membership ya, bulanan 50.000. Tapi baterai digaransi tuh sama Volta ya kan. Cuma ya harus terima ya kan syarat ketentuannya, kayak misalkan kita beli motor baru, baterainya baru, udah gitu pas ditukar di SGB
baterainya dapatnya yang busuk, misalkan emang karena SGB ya sistemnya gitu, tuker-tuker baterai yang ada aja yang dia punya, yang penting berfungsi. Rata-rata juga sekarang sih udah bebenah ya, Volta tuh baterainya udah diperbarui, direfurbish semuanya, jadi lumayan sehat-sehat gitu. Jadi nggak usah takut kita. Ya mungkin kebanyakan orang beli Volta baru baterainya takut di SGB ya, karena dia wow motor gue baru baterainya ya kan, masa gue mau tukar pakai baterai bekas di SGB-in. Itu option aja sih. Ada juga yang beli lagi tambahan baterai satu, jadi yang satu itu di SGB, yang satu disimpan gitu. Jadi dia dua tuh, membership dua ya 100.000 sebulan. Di situ sisi worth it-nya ya. Kalau misalkan kita bandingin, misalkan nih merek kulkas merek sebelah tuh harga 13, ada yang 11, baterainya sewa. Lah ngapain ya, udah sewa kita ngecas sendiri. Sewa nih sebulan 200.000, ya mending beli motor bensin ya kan. Terus apalagi ya, ini bukan karena saya apa ya lagi jual Volta, bukan, karena emang menurut saya udah worth it banget, harga murah, bekasnya. Karena si cepat dia jual murah karena mungkin dia salah strategi dulu, beli unit banyak, ngarah dapat irit. Kenyataannya saat itu di lapangan banyak kendala, yaitu kenapa saya bilang controller wajib dah kalau mau awet ya, ganti botol. Sekarang juga botol udah makin bagus ya, ada juga tuh saya kenal orangnya kan minusnya ganti botol kan, ada gen 3 gen 4 udah bisa persentase tuh, jadi kelihatan kan di speedometer baterai tinggal berapa persen. Itu ada alatnya lagi, setelah ganti botol beli alat itu, jadi persennya muncul ya. Atau kalau enggak ya udah apa lama baterai kayak saya nih, sebaterai ini saya udah tahu jaraknya berapa gitu, nggak peduli lagi persen-persenan kayak gitu ya kan. Nah itu kenapa saya saranin, karena harga 5 juta 6 juta nggak akan rugi dah, maksudnya pertama baterainya ada terus ya kan, bisa tuker-tuker ya. Kalau yang di daerah belum ya, kalau yang belum ada SGB nya. Kalau di kota-kota kayak gini, di Jakarta, di Tangerang udah banyak SGB. Yang pertama harga relatif murah 6 juta udah dapat motor ber-STNK ya, baterai SGB, nggak peduli rusak karena kita membership. Kedua, karena menurut saya semua motor listrik sama aja ya, rakit-rakitan sana sini gitu. Merek Cina dah itu. BLDC-nya sebenarnya sangat ringkas ya. Kan motor listrik tuh cuma BLDC, controller, ya piranti-piranti pendukung kayak gas segala macam. Cuma itu doang. BLDC-nya misalkan rusak nih magnetnya, ada yang jual murah, teknisinya banyak. Hal sensor harganya 60.000. Kalau udah pernah bongkar sendiri ya kayak nggak nyampe 300.000 benerin ini BLDC. Untuk perawatan motor listrik gimana bang? Yang penting motor bersih aja ya. Terus saran saya setahun atau dua tahun sekali seal diperhatiin, seal BLDC. Jangan tergiur sama
apa namanya, review orang lain yang terabas banjir gitu. Namanya motor Cina ya ada kelemahan ya, walaupun sealnya saat itu tahan, karena kita tahu yang namanya karet pasti ada umurnya. Jadi jangan berani coba dah, walaupun anti air sebenarnya. Bang, motor listrik nyetrum enggak lah, kan bel dia DC ya, listriknya DC. Jadi segitu aja ya, curhat motor listrik yang lagi nyari nih. Ini rekomendasi banget, Volta Bekasi cepat atau bekas pribadi, karena harganya ya walaupun bekas murah ya. Baterainya kita dilindungi sama SGB ya, bukan Volta ya. Kita dilindungi sama SGB ya, karena baterainya update terus. Kenapa saya saranin bekas, tapi nyarinya juga harus pintar-pintar ya, misalnya kilometer rendah. Walaupun nggak ngaruh ya sebenarnya, yang penting sil BLDC sama BLDC nya masih enak dipakai. Jadi kesimpulannya curhat hari ini adalah yang lagi nyari motor listrik ini, karena saya pemakai ya motor listrik dari Winfly, eksotik ya sama aja semuanya, tapi ya ini udah sangat worth it di harga segitu, 6 jutaan udah dapat motor lumayan gede. Motornya ya bisa gede dah pokoknya, nggak kayak di foto, sebenarnya gede motornya, tampilan sporty. Kesimpulannya, setelah memutuskan untuk membeli motor ini, upgrade controllernya ya, di fotol kayak Nanjing kayak, atau nggak tahu saya merek lainnya, karena controller bawaan kurang ini ya, kurang tahan. Itu alasan saya tadi, karena menurut saya controller bawaan itu cocoknya buat sepeda listrik ya, yang kecepatan maksimal 40, jadi dia nggak cepat panas. Ini kan kita digeber terus 60 tuh ya, panas controller, karena dia speknya cuma segitu ya, lama-lama umurnya habis. Kayak gitu aja video singkat, video panjang juga ya, video curhat hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang lagi nyari motor listrik. Terima kasih, assalamualaikum.